Raya Jakarta atau Jakarta Fair buka setiap hari pada pukul 15.30 hingga 22.00. Setiap hari PRJ selalu dipenuhi pengunjung yang memburu tidak hanya diskon produk, tapi juga menikmati kuliner, wahana permainan, dan menonton konser musik. Lalu bagaimana dengan hari ini? Produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan sudah berada di PRJ Kemayoran Jakarta Pusat. Selamat sore Arief. Bagaimana keseruan di PRJ sore hari ini? Arief, Anda gambarkan seperti apa? Ya, selamat sore Ruli. Hari ini sudah memasuki pekan kedua ya pelaksanaan dari Pekan Raya Jakarta 2026. Dan memang sejak pertama kali dibuka sampai dengan hari ini nih tanggal 24 Juni, PRJ itu setiap hari ramai. Bahkan data dari Pemprov DKI Jakarta itu menyebutkan itu pada pekan pertama saja jumlah pengunjung sudah mencapai 1,5 juta orang. Dengan rata-rata perharinya itu hampir 200.000 orang yang datang ke sini untuk menikmati helatan dari Pekan Raya Jakarta. Nah, memang untuk tahun ini 2026 itu ditargetkan total jumlah pengunjung itu mencapai 6 juta dengan target total transaksi itu 8 triliun rupiah. Nah, seperti biasa nih setiap hari PRJ selalu dipenuhi oleh orang-orang yang datang ingin jalan-jalan, lalu melihat sesuatu yang baru dan juga berbelanja. Nah, berbicara soal berbelanja nih, salah satunya yang paling memanfaatkan Pekan Raya Jakarta ini adalah just tipper atau orang-orang yang menawarkan jasa titip untuk belanja. Karena apa? Just tipper ini memang diminati ya, terutama untuk Pekan Raya Jakarta buat mereka yang malas datang ke sini karena ramai untuk berburu produk-produk pilihan, yaitu bisa memanfaatkan jasa dari just tipper. Nah, sekarang saya mau ajak Anda nih untuk ngobrol dengan just tipper yang ada di sini. Kira-kira seperti apa sih suka dukanya menjadi just tipper? Selamat sore, Mbak. Sore. Namanya Mbak siapa? Bila. Mbak Bila jadi just tipper udah berapa lama? Aku udah just tipper 8 tahun. 8 tahun ini khusus di PRJ atau gimana? Enggak, semua event yang ada di Jakarta insya Allah ikut. Gitu. Untuk hari ini sudah dapat berapa item, Mbak? Ya udah banyak sih ini, soalnya kita udah mencar. Ini aku di hall C, yang lainnya di hall A, B udah kesebar gitu timnya. Nih, saya mau kasih lihat dulu nih shopping bag-nya. Ada berapa nih Mbak bawa? Dua ya. Aku bawa Ada dua nih ya. Ini total bisa muat berapa item? banyak mas ini udah sabunnya udah ada berapa ya? Ada 50 kali di dalam. Biasanya barang-barang yang paling banyak dibeli atau dititip apa sih? Di PRJ nih, di PRJ ini biasanya nyarinya body care, skincare, itu tuh snack tuh paling banyak yang diminatin sih. Karena kan mereka gimmick-gimmicknya tuh lucu-lucu ya, kayak gitu tuh dibeli juga di sini. Nah, biasanya orang kalau mau nitip ke Mbak itu gimana prosesnya, Mbak? Kalau aku ada grup WhatsApp-nya mas, jadi aku share barangnya di grup WhatsApp. Nanti mereka tinggal kalau mau tinggal repli gambarnya, di repli gambarnya terus tinggal aku mau ini gitu, kayak gitu aja. Ada pembatasan nggak Mbak sehari berapa banyak gitu? Nggak ada. Pokoknya semampunya kita sampai tutup aja. Makanya kalau belum tutup belum pulang. Kayak gitu. Nah, biasanya untuk pembayarannya itu gimana? Pelanggan tuh transfer dulu ke Mbak atau Mbaknya nalangin? Kalau aku bayarnya belakangan, karena semuanya customer-nya udah customer loyal dan loyal semua ya. Jadi udah tahu gitu, saling tahu. Mbak kalau boleh tahu fee-nya berapa sih setiap kali produk yang Mbak beli di sini? Aku start from 5.000, 10.000, 15, 20 tergantung barang dan besarnya sih sama harganya gitu. Kalau barang yang mahal ya fee-nya menyesuaikan, sama kalau barang yang besar menyesuaikan karena kalau besar gitu kadang-kadang kita butuh panggil jasa pengiriman gitu. Kayak dijemput pick up atau box gitu. Ada yang dihindari nggak sih Mbak, barang-barang apa yang nggak mau dibeli? Ada yang dihindari nggak? Nggak ada sih, kalau ada yang titip ya udah gas aja gitu. Ya kecuali, kalau kayak kasur juga aku buka kok, karena kan bisa dikirim dari tokonya ke rumah. Di PRJ ini kan 32 hari Mbak, ini selama 32 hari berarti Mbak di sini nih? Aku seling-seling, jadi kayak sehari enggak, sehari datang, sehari enggak gitu. Kalau Sabtu Minggu biasanya aku hindarin, karena di sini Sabtu Minggu nggak bisa jalan. Sama antriannya luar biasa, jadi aku ngalah nih sama yang lain. Aku kan udah Senin sampai Jumat. Gitu. Selama 8 tahun jadi just tipper Mbak, suka dukanya apa sih? Suka dukanya banyak ya, rebutan barang, kadang-kadang barangnya nggak ada, terus dibeli tapi orangnya kabur, gitu juga ada, terus bukti transfer palsu juga ada, kayak gitu. Ya banyak sih, barang rusak di pengiriman, hilang tuh juga ada. Mbak pernah nggak dibayar nggak sama customer ya?
Pernah dong. Kayaknya itu pengalaman sih, kayak semua just tipper ngerasain sih. Jadi barangnya dead stock deh. Nah itu biasanya kalau nemu pelanggan kayak gitu gimana Mbak? Tidak lanjutnya diklasin aja tuh gimana? Pertama sih di reminder dulu, di chat dulu, ini diingatin nih punya tagihan. Kalau misalkan emang udah aku jadi blok ya udah paling aku share lagi di grup aku. Dan biasanya sih ada yang nangkepin gitu. Paling di blacklist ya Mbak ya? Iya dong, terus aku sebarin di grup komunitas. Nih customer hit and run. Kayak gitu. Mbak biasanya pada saat berburu produk pesanan customer itu apa war-nya itu susah apa gampang Mbak? Susah dan susah, kadang susah kadang gampang sih Mas. Jadi emang kadang-kadang nih kalau kayak gini-gini biasanya emang ada brand-brand yang emang udah kita tahu itu bisa PO duluan gitu. Tapi kalau kayak flash sale ya kita harus ngantri kalau mau nggak mau bikin waktu buat antrian gitu. Paling suka duka gitu. Ada nggak sih brand atau produk tertentu yang membatasi just tipper Mbak? Banyak. Kalau misalkan hari ini dia viral terus barangnya tiba-tiba banyak yang mau, ya udah tuh barangnya jadi terbatas. Kalau nggak ada terus. Kalau nggak restock terus. Padahal yang mau banyak gitu. Di sini suka banyak yang kayak gitu. Mbak, pesan-pesan nih buat orang yang baru start sebagai just tipper, ada nggak? Mulai aja, nggak apa-apa, dicobain. Kalau belum ada yang beli, jangan patah semangat. Pokoknya semangat terus karena jadi just tipper itu penuh perjuangan sebenarnya. Karena kita harus foto sendiri, harus ngulik ini barangnya apa, harus kayak diceritain ke customer kita nih barangnya kayak gini loh. Nah itu emang harus butuh apa ya, usaha gitu. Makanya jangan patah semangat. Oke Mbak Bila selamat hunting lagi nih ya. Semoga sukses dan banyak barang yang bisa didapat. Ya itu dia Ruli, suka duka dari seorang just tipper, sudah 8 tahun jadi just tipper dan memang ternyata profesi just tipper ini saat ini cukup menjanjikan ya karena banyak sekali market pasara yang ingin sekali menitipkan jasanya apalagi di event-event besar seperti PRJ. Nah bagi Anda yang belum sempat ke PRJ silahkan datang ke sini karena sampai dengan 12 Juli PRJ masih akan digelar dan tiap harinya akan ada konser. Jadi yang belum datang silahkan datang ke PRJ. Ruli. Terima kasih Arief Kurniawan laporkan langsung dari PRJ. Mungkin setelah ini ada yang berminat untuk mencoba menjadi just tipper ya, karena ternyata untungnya juga luar biasa di sana, apalagi di area PRJ saat ini. Terima kasih Arief Kurniawan laporkan langsung dari PRJ. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa untuk jalan-jalan dan belanja-belanja kuliner di sana.